Probabilitas dan statistika hari ini, kita masuk ke pertemuan ketiga, topik ketiga, yaitu peluang bersyarat. Ya. Quote-nya, Anda tidak dapat memberi makan orang lapar dengan statistika. Demikian David Lloyd George, seorang negarawan dan Perdana Menteri dari Britania Raya. Nah, kita review minggu lalu kita berbicara kita berbicara teori peluang. Dalam teori peluang itu kita memahami apa yang disebut dengan ruang sampel. Ini yang terutama. Ruang sampel dan sampel point. Dalam ruang sampel itu ada yang namanya kejadian-kejadian, event kejadian-kejadian. Ya, dalam ruang sampel ada kejadian A, kejadian B, dan seterusnya. Nah, relasi antar kejadian ini bisa beririsan join, bisa juga disjoin. Ya. Kita juga memperkenalkan kemarin itu sebagai kejadian yang disebut dengan mutual exclusive event, MAE, dan non-mutual exclusive event. Mutual exclusive event, jika dalam sampel space itu, event yang satu dan event yang lain, ya, itu tidak pernah terjadi bersamaan. Sehingga irisan event satu dengan event lain itu nol. Ya, mutual eksklusif, tidak. Tapi intinya terjadi kejadian itu tidak bersamaan. Nah, kita memperkenalkan juga yang komplemen, ya, gabungan antara suatu kejadian dengan komplemennya, ya, adalah satu. Jadi penjumlahan antara suatu kejadian, katakanlah peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian komplemen A1. Jadi P gabung A dan komplemennya itu 1. Kemudian ada kejadian yang disebut dengan independen. Ya, ada independen, ada dependen. Nah, dalam independen itu satu kejadian bisa bersama-sama terjadi dengan kejadian lain, bisa beririsan, namun satu kejadian dengan kejadian lainnya itu tidak saling mempengaruhi. Jadi kejadian yang B tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kejadian A. Nah, konsekuensi matematisnya disebut kejadian independen ketika irisan dari kejadian itu adalah perkalian dari kejadian masing-masing. Ya. Kita juga memperkenalkan kemarin implementasinya apa yang disebut dengan keandalan sistem, reliability. Satu kejadian independen, keandalan sistem, ya, terlihat dalam keandalan sistem. Yang serial itu perkalian dari peluangnya, dan ada juga sistem yang paralel. Ya, itulah minggu lalu kita berbicara dalam teori peluang, ya, ruang sampel, sampel point, kejadian, outcome, ya, kemudian model kejadian satu dan kejadian lain, ya. Dan saat ini kita masuk ke apa yang disebut dengan
peluang bersyarat. Ya, peluang bersyarat, learning objektifnya di akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan kasus peluang bersyarat, ya, memahami peluang bebas secara statistik, mengaplikasikan konsep dasar dari peluang bersyarat. Ya. Nah, secara khusus silakan melihat referensi dari Open Course, MIT Open Course, lecture kedua, ini linknya, ini Conditioning and Bias Rule, ya, untuk memahami lebih paham lagi bagaimana sistem analisa sistem probabilitas dan secara khusus peluang bersyarat ini. Pokok bahasan kita hari ini, ya, definisi dari peluang bersyarat itu apa, kemudian aturan multiplikasi, aturan perkalian, aturan total probabilitas, kemudian kita kejadian bebas dan tidak bebas, independen, dependent, dan aturan atau teorema bias. Ya, mari masuk slide berikutnya, kita masuk ke pemahaman peluang bersyarat. Ya, peluang bersyarat, peluang terjadinya suatu kejadian bila diketahui kejadian lain terjadi. Ya. Peluang kejadian B bila terjadi kejadian A, ya, biasa disebut peluang kejadian B given kejadian A, ya, given kejadian A itu adalah akan mengubah asumsi, ya, akan mengubah asumsi. Maka sampel space kita akhirnya dalam menghitung peluang kejadian B jika diberikan kejadian A, maka pembagi dari peluang itu sampel space-nya adalah yang di peluang A, given A, ya. Jadi akan mengubah asumsi kita, ya. Jadi peluang kejadian B given A itu adalah irisannya dibagi peluang given A, ya. Jadi asumsi kita seolah-olah membatasi, ya, membatasi dari penyebutnya atau ruang sampel pembaginya, ya. Yang tadinya kita bicara S, sekarang bicara given A, ya. Demikian juga untuk peluang kejadian A, given kejadian B, ya. Jadi givennya mana? B, maka pembaginya adalah peluang kejadian B, ya. Irisannya dibagi given B, ya. Nah, inilah persyaratan namanya peluang bersyarat, ya. Suatu kejadian terjadi oleh kejadian sebelumnya yang sudah terjadi, yang mengikuti kejadian sebelumnya, given. Nah, dari contoh sebelumnya kita memiliki ada suatu ruang sampel dengan 3 event, 3 kejadian A, kejadian B, kejadian C, ya. Minggu lalu kita punya ruang sampel di mana ruang sampel S itu dari A sampai T, ya, terdistribusi di A sampai T, ada 5 yang di luar termasuk T. Nah, jumlahnya A, B, C, D sampai T itu ada 20 elemen sampel poinnya, ada 20, ya, 20 sampel point. Di dalam sampel S, A, di dalam A itu A, B, C, D, E, O, M, N, ada 8 elemen, sehingga peluang kejadian A itu 8/20, ya.
Nah, yang di B, sampel di B, elemennya itu D, E, O, J, G, F, H, I, ada 8, maka peluang kejadian B itu 8/20. Ya. Yang di C ada 6 elemen, ya, N, O, M, J, K, L, ya, 6 elemen, maka peluang kejadian C, ya, itu 6/20. Kejadian A irisan B itu ada 3, ya, ada 3 DEO, maka peluang kejadian A irisan dengan B, ini irisan dengan B, 3/20. Kejadian A irisan dengan C, ya, beririsan dengan C, itu ada 3 elemen, NMO, maka peluangnya adalah 3/20. Kejadian B irisan dengan C, ya, irisan dengan C, itu ada 2 elemen O dan J, sehingga peluang B irisan dengan C itu 2/20. Sehingga dengan menerapkan formula peluang bersyarat, maka peluang kejadian A jika terjadi peluang kejadian B, ya, given B, maka irisannya dibagi evennya 3/20 dibagi givennya 8/20 sama dengan 3 dibagi sampel space yang baru 8, ya. Given B 8, 3/8, ya. Probability kejadian B given C, ya, kalau kita lihat given C, jadi pembaginya nanti C given C. C itu tadi 6 elemen, ya, 6 elemen, yang beririsan ada B dengan C ada 2, berarti 2/6, ya, 2/6, ya. Bisa menggunakan formula atau langsung ke irisan dibagi sampel space yang baru, asumsi yang baru, ya, yaitu yang dipersyaratkannya. Peluang C, ya, given A, ya, yang beririsan ada 2, given A itu ada 8 elemen, berarti 2/8. Nah, ada 3, ya, A dan C, ini A, ini C. Ada 3, D, E, O, ada 3 elemen, given C, di C itu, ya, C given A, oh, C given A, C, ini C, given A, OMN ada 3 elemen, given A, A8, jadi 3/8. Ya, demikian penggunaan dari rumus formula, ya, di dalam sampel space, ya, dari 3 sampel space ini, ya, kurang lebih, ya, ini baik contoh negara, ya, contoh bentuk kejadian dalam bentuk narasi, bagaimana penerapan peluang bersyarat ini. Kereta api Argolaus selalu berangkat tepat waktu dengan peluang 0,83, ya. Jadi jika kita asumsikan kejadian berangkat tepat waktu A adalah kejadian berangkat tepat waktu, maka peluang A adalah 0,83. Sampai tepat waktu 0,82 jika kita asumsikan peluang tepat waktu B, kejadian B adalah kereta api tiba tepat waktu, berarti peluang B 0,82. Dan peluang berangkat dan sampai tepat waktu dan berarti irisan. Peluang A irisan B 0,78, ya. 0,78. Ya. Berapa tentukan peluang kereta api Argolaus sampai tempat waktu, sampai tempat waktu. Bila, nah ini givennya bila ini menunjukkan given, diketahui berangkat tepat waktu, ya, berangkat tadi itu A, jadi B given A, ya, ini artinya sampai tepat waktu itu B, given bila diketahui berangkat tepat waktu, given A, ya, given A, maka irisannya dibagi givennya, ya,
irisannya dibagi givennya. Nah, peluang givennya tadi, peluang tepat waktu P, probability A 0,83, irisannya 0,78, jadi 0,78 bagi 0,83. Kereta api Argolau berangkat tepat waktu, jika diketahui sampai tepat waktu, berarti given sampai tepat waktu B, ya given B, berangkat A, berarti probability berangkat itu A, given ya sampai tepat waktu B, jadi probability A given B, yaitu irisannya 0,78 dibagi given B tadi adalah 0,82 ya, 0,82 ya. Demikian bagaimana suatu narasi ya, bersyarat kita hitung peluangnya. Nah, selanjutnya kita berbicara aturan. Bertanya, Pak. Yuk. Di slide sebelumnya, Pak, boleh naik ke atas, Pak. Oke. Di bawahnya dikit, Pak, yang kereta api, Pak. Ini. Yang kereta api tadi, Pak. Kereta api. Oke, ini iya, kereta Pak. api. Ya. Nah, izin bertanya, Pak. Nah, di sini saya memang agak mudah mengerti, dijelaskan, cuma saya bingung dari mana asalnya peluang A irisan B. Lalu dalam dunia nyata, bagaimana cara kita mencari peluang yang sebenarnya, Pak, di kereta api ini, Pak? Saya bingung, Pak. Ya. Ini dari soal, Pak. Maksudnya ketika di dunia nyata, gimana kita menghitungnya, Pak? Justru kereta api itu berangkatnya tepat waktu, rata-rata itu tepat waktu kan? Berangkat kereta api jam 6, tiba 6.30 di Gambir. Jam 6, tiba jam 8, jam 9. Disebut schedule-nya, berangkat tepat waktu, biasanya pasti tepat waktu. Berangkat, tiba tepat waktu, sesuai dengan schedule. Nah, cuma nggak mungkin 100% dari 100 percobaan, ya, dari 100 keberangkatan, tepat waktu bisa diatur, tepat waktu, kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang tidak. Tapi dari 100 percobaan, ada 78, itu benar-benar terjadi, gitulah artinya. Kereta api Pariangan berangkat dari Bandung menuju Jakarta, berangkat jam 6, ya, jam 6 udah bunyi keretanya, berangkat. Dan diperkirakan nyampe di Gambir jam 9. Ya. Nah, dari 100 percobaan, ada 78 itu benar-benar terjadi. Itu namanya berangkat tepat waktu, tiba tepat waktu. Nah, berangkat tepat waktu itu dari 100 percobaan, ada 83 yang benar-benar terjadi berangkat tepat waktu. Hanya tiba tepat waktu, dari 100 percobaan ada 82 tepat waktu. Ya. Nah, kemudian itulah yang diketahui, dan itu hal yang biasa dan bisa di percobaan, bisa diuji coba, bisa diukur, bisa diobservasi, ya. Dari 100 keberangkatan diobservasi, ya. Dapatlah angka 0,83, 0,82, 0,78. Nah, muncullah suatu persoalan. Berapa peluang kereta api sampai, ya, tepat waktu sampai tadi B, bila given berangkat tepat waktu. Ternyata setelah kita hitung 0,94, ya. Dan kalau dibalik, berapa peluang yang B berangkat tepat waktu, jadi bunyi tepat waktu, jika diketahui sampainya tepat waktu, ternyata peluangnya 0,95, ya. Nah, itu kira-kira. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi real, ya, kasus ini percobaannya bisa real, angka-angka itu real, ya. Angka-angka itu real. Nah, aturan multiplikasi, ya, perkalian. Nah, aturan multiplikasi perkalian menunjukkan bahwa probabilitas irisan kejadian, ya, dapat diperoleh. Jadi irisannya tadi, peluang bersyaratnya adalah irisan dibagi apa givennya. Sekarang irisannya adalah, ya kan, irisannya adalah bersyaratnya dikalikan yang dipersyaratkan.
kira-kira begitu. Maka yang probabilitas irisan ini, ya dua kejadian yang beririsan dapat diperoleh dari kejadian bersyaratnya dikalikan peluang syaratnya, ya. Kalau misalnya probability B given A dikali probability A, kalau probability A given B kali probability B, ya. Dari formula tadi yang bersyarat itu irisannya. Nah, ini akan membawa kita ke dua pemahaman nanti. Ketika kejadian A dan B itu independen, maka peluang A irisan ini sama dengan peluang A dikalikan peluang B, ya, sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Nah, kalau dia banyak kejadiannya, ya tinggal dikalikan semua peluang itu tadi. Nah, contoh, kita melihat sebuah contoh. Dari sebuah kotak yang berisi 20 bola, 5 diantaranya berwarna merah. Ya, 5 diantaranya berwarna merah. 2 bola diambil satu persatu secara acak tanpa mengembalikan bola pertama ke dalam kotak. Jadi ada 20, dalam 20 ini ada 5 merah. Diambil dulu pertama, berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah? Nah, kedua bola berwarna merah berarti yang pertama dipersyaratkan, yang pertama itu adalah warna merah. Nah, warna merah tadinya kotak pertama masih penuh, isinya 20, merahnya 5, berarti peluang merah pertama, pengambilan merah pertama itu adalah 5 bola merah dibagi 20 bola dalam kotak, 5/20, seperempat. Nah, ketika dia bola yang sudah diambil warna merah keluar, maka dia mau ngambil bola kedua itu warna merah. Warna merahnya tinggal 4, yang di bersyarat ini tinggal 4, dan bola semua tinggal 19 karena udah kurang 1. Berapa kedua bola itu merah, A dan B, ya. Bola pertama, bola kedua merah, berarti irisan. Nah, irisan itu tadi peluang bersyarat kalikan syaratnya. Nah, peluang bersyaratnya tadi yang kedua tadi, pengambilan kedua merahnya tinggal 4, dalam kotak ada 19. Itu bersyaratnya, berarti 4/19. Kalikan dengan peluang syaratnya, seperempat. Itulah peluang kedua-duanya merah. Nah, kita bisa melihat bagaimana bisa membayangkan formula bersyarat tadi, ya, dalam dunia nyata, kan? Nyata itu ada 20 bola, ya. Yang pertama diambil 5 bola, diambil 1, 5/20, tidak dikembalikan, berarti tinggal 4 yang merahnya, karena dipersyaratkan harus merah dua-duanya. Nah, tinggal 4 dalam kotak, sekarang yang bersyarat ini ada 19. Kalikan dengan yang probability-nya. Ya, keluarlah 4/19 dikali 1/4 atau 1/19. Ya. Aturan total probabilitas. Ya. Nah, ini kita ulang lagi apa yang disebut dengan kejadian mutual eksklusif, ya. Mutual eksklusif itu kejadian di mana kejadian 1 dengan kejadian 2, ya, tidak pernah terjadi bersama-sama, ya. Ada beberapa kejadian, contoh misalnya dadu dilempar, kejadian pertama keluar 1, tidak bisa bersamaan keluar 2, ya. Atau koin dilempar muncul angka, kejadian pertama, ya, dilempar yang kedua, kejadian pertama tidak bersama-sama dengan kejadian kedua. Nah, itu kita lihat di sini, kejadian 1 dengan kejadian yang lain di dalam ruang sampel tidak pernah beririsan, ya, tidak pernah beririsan. Nah, ketika dia tidak pernah beririsan, maka irisan kejadian antar kejadian itu 0, ya kan, antar kejadian. Nah, inilah definisi mutual eksklusif, ya, mutual eksklusif. Ya, mutual eksklusif kita ulang kembali, ini gambar minggu lalu, antar kejadian 1, kejadian 2, A2, kejadian A3, dia tidak pernah beririsan, ya. Tidak pernah beririsan, karena dia tidak pernah bersama-sama, maka inilah pemahaman mutual eksklusif. Nah, di antara kejadian A1A ini, ada suatu kejadian yang namanya kejadian E, ya. Ada kejadian E yang berada dalam ruang sampel, ya.
yang beririsan dengan kejadian A1, A2, A3, dan seterusnya. Ya. Berapa total? Total peluang event given di probability semua A, kejadian A. Nah, kira-kira gitu. Berarti peluang E beririsan dengan A1, ya. Jadi ditambah peluang E yang beririsan dengan A2, ditambah peluang E yang beririsan dengan A3, A4, A5. Jadi semua peluang E yang beririsan dengan A1, A2, A3, A4, A5. Itulah peluang E. Itu adalah dijumlah, ya. Peluang E dengan A1 dijumlah, A2 dijumlah, A3 dijumlah, A4 dijumlah. Nah, sementara irisan tadi adalah, ya, definisi irisan dalam aturan multiplikasi itu adalah peluang givennya di sini A, ya, E itu di given A dikali, ya, peluang E given A, ya, given A1 dikali peluang A1, given A2, ya, kalikan peluang A2, given A3 kalikan peluang A3, given A4 peluang A4, given A5 kalikan dengan peluang A5. Maka total probabilitas dari event E ini adalah penjumlahan dari, ya, irisan tadi menjadi yang dipersyaratkan, ya, peluang bersyarat E dalam ruang sampel AI dikalikan peluang AI, ya. Nah, inilah kira-kira total probabilitas itu, ya. Dalam hal ini ruang sampel S ini adalah yang kita ulang lagi bersifat mutual eksklusif, ya. Ya, kita harus pahami perbedaan antara mutual eksklusif event, kejadian dari mutual eksklusif, dan kejadian independent event. Ini dua hal yang berbeda yang harus dipahami, ya. Dua hal yang berbeda yang harus dipahami. Konsekuensi matematisnya, irisannya memiliki formula yang berbeda. Kalau di mutual eksklusif, ya, mutual eksklusif itu irisannya itu 0. Kalau di independen, irisannya itu adalah perkalian dari peluang masing-masing, ya. Dan kejadiannya bisa berbeda. Independen itu bersama-sama, bisa terjadi bersama-sama, tapi tidak saling mempengaruhi. Kalau dependen, mempengaruhi kejadiannya. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh ini dari slide yang ada di LMS, ya. Nanti bisa dilihat lagi slide-nya yang ada di LMS kita, contoh yang ada di LMS, dari modulnya yang ada di LMS kita. Perusahaan fotokopi yang menggunakan 3 mesin dengan presentasi masing-masing penggunaan 55%. Ya. Sebut saja ini adalah A. Ya, kejadian ini A, ya, mesin A, 30% mesin kedua, ya, mesin B, 15% penggunaannya oleh mesin C, ya. Setiap mesin menghasilkan cacat sendiri, ya. Mesin A cacatnya 8%, 0,08, maka bagusnya adalah 1 dikurang catat, 0,92. Dari produksi B cacatnya 5%, maka yang bagusnya 1 dikurang 5%, 95% atau 0,95. Yang C, yang 15% penggunaannya, cacatnya 4%, maka bagusnya adalah 1 kurang 4%, 96%. Dari hasil fotokopi keseluruhan dari semua mesin, 1 lembar dipilih secara acak. Ya, dipilih secara acak. Ya. Maka dipilih secara acak, gambarkan diagram pohon untuk situasi di atas. Ini model. Probability modelnya seperti apa? Nah, ini bisa dikatakan buat probability modelnya, diagram pohonnya. Mesin A, mesin B, mesin C, ya. Kemudian 55, 30, 15, ya kan? Total 100. Kemudian A baik, A hasilnya baik, hasilnya cacat, ya.
Dan demikian juga mesin B, mesin C, hitung probabilitas hasil yang dipilih bagus. Ya. Hitung probabilitas hasil yang dipilih cacat. Jika hasil yang dipilih adalah cacat, hitung kemungkinan hasil berasal dari mesin kedua, ya, mesin B. Jika hasil yang dipilih bagus, hitung probabilitas bahwa hasil tersebut akan datang dari mesin pertama, ya. Nah, kita misalkan tadi A adalah kejadian yang menyatakan kertas yang dipilih dari mesin pertama. B adalah kejadian yang menyatakan kertas yang dipilih adalah dari mesin kedua. C dari mesin ketiga. G itu adalah kejadian yang menyatakan kertas terpilih adalah kondisi baik, good. Ya. G coret adalah kejadian yang menyatakan kertas yang dipilih adalah kondisi cacat. Nah, gambarkan diagram pohon untuk situasi di atas. Ya, kita menyebut itu sebagai model probability. Inilah model probability-nya. Peluang mesin A beroperasi 55%, ya. Peluang A beroperasi 55%, 0,55. Peluang mesin B beroperasi 30%, 0,3, ya. Peluang mesin C beroperasi 15%, peluang kejadian C, mesin C 0,15. Kemudian ini dari diketahui namanya prior probability, ya. Dia mengalami cacat dari mesin A, ya, peluang catat 8% jika mesin A beroperasi, 0,08. Jika A beroperasi, jadi kan bersyarat nih, given A, maka hasilnya cacat 0,8%. Maka bagusnya adalah 1 dikurang 8%, 0,92. Given B yang beroperasi, maka peluang dia cacat 5%. Given B, jika B beroperasi, peluang cacatnya adalah 5%. Maka peluang bagus dari B itu 95%. Ya. Jika C yang beroperasi, maka peluang cacatnya 4%. Ya. Nah, probability bagus, kertasnya bagus, given C, ya, C yang beroperasi 1 dikurang 0,04 atau 0,96. Ini gambar inilah yang disebut dengan diagram pohon atau probability model. Ya. Dengan cara begini kita mudah mengetahui sampai di titik atas, paling atas ini adalah perkalian PA 0,55 dikali yang dipersyaratkan 0,08. Di bawahnya 0,55 dikali 0,92. Yang B 0,3 dikali 0,05, ya. Yang bawahnya 0,3 dikali 0,95. Yang C, ya, C 0,15 dikali 0,04. Yang bawahnya 0,15 dikali 0,96, ya. Nah, ini yang namanya probability model. Nah, untuk menjawab yang lain, ya, hitung probabilitas hasil yang dipilih bagus. Asumsi ini keluar satu, yang tadi E-nya, event E, dari 3 kejadian yang mutual eksklusif. Ini A, B, C adalah mutual eksklusif. Mutual eksklusif tadi, ya, tidak bisa bekerja keluar masing-masing sendiri kan, makanya totalnya 1, ya, totalnya 1, 55%, 30%, 15%, ya, dijumlah 1. Tapi di atas sana ada suatu hasil, namanya kejadian dia mengalami hasil bagus. Probabilitas hasil yang dipilih bagus dari kejadian A, di atas kejadian A, dan kejadian B, dan kejadian C. Maka adalah kejadian bagus, hasil bagus, given A, yaitu yang irisan dengan A, ditambah kejadian bagus given B, yang beririsan dengan B, ditambah kejadian A, kejadian bagus given C, ya. Nah, itulah hasil probabilitas hasil yang dipilih bagus, ya. Nah, inilah penggunaan tadi total probability, ya, total probability oleh A, oleh B, oleh C, ya. Jadi irisannya bagus dengan A, B, C. Nah, kita tahu tadi irisan itu adalah given A, bagus given A terhadap peluang A, ya, ditambah, ya, per definisi bagus given B terhadap peluang B. Bagus, probability bagus
given C terhadap peluang C, ya. Jadi ke arah A bagus ke arah atas berarti 0,55 dikali 0,92 bagus 0,92 kali 0,55, yang B yang bagusnya 0,3 dikali 0,95, yang C yang bagusnya 0,15 dikali 0,96, ya. Jumlahkan semua 93,5%, ya. Itulah probabilitas hasil yang dipilih bagus. Pertanyaan C tadi, hitung probabilitas hasil yang dipilih adalah cacat, ya. Jadi yang cacatnya, nah ini G coret terhadap mesin produksi A ini, ya, ditambah yang irisan dengan B, ditambah yang irisan dengan C. Jadi kalau dilihat dari pohonnya, ya, peluang A cacat berarti ke arah atas, berarti 0,55 dikali 0,08 ditambah yang D 0,3 ke arah atas dikali 0,05, yang C 0,15 dikali yang atasnya, yang cacatnya 0,04. Jumlahkan, itu sama dengan 13/200 atau 0,065, ya. Sama dengan 1 dikurang, karena peluang cacat, peluang sukses kalau dijumlahkan itu 1, berarti 1 dikurangi yang tadi sukses, ya. Kita bisa periksa hasilnya, harusnya 1 dikurang yang tadi sukses bagus 187/200 atau 13/200, hasilnya 0,005. Jadi perhitungan sendiri-sendiri atau dari sukses itu bisa sebagai cek bahwa peluang cacat ditambah peluang bagus adalah 1. Ya, itulah bagaimana kita menghitung probabilitas yang dipilih adalah cacat, sama dengan 1 dikurang probabilitas dipilih bagus. Yang D, jika hasil yang dipilih adalah cacat. Nah, ini hasil yang dipilih cacat. Hitung kemungkinan hasil yang berasal dari mesin kedua. Berarti apa? Hasilnya cacat, given cacat. Tapi dari mesin kedua, B. Ya. Peluang B given cacat. Nah, irisannya dibagi given cacat, ya. Kira-kira itu. Irisannya dibagi given cacat. Given cacat tadi sudah kita hitung 0,065. Irisannya dari C cacat, ya. C tadi 0,3, 0,05. Jika hasil yang dipilih bagus, hitung probabilitas bahwa hasil tersebut akan datang dari mesin pertama A. Given bagus, ya. Jadi givennya bagi peluang bagus, irisannya dibagi peluang bagus, ya. Peluang bagus tadi kita sudah hitung 93,5%, irisannya itu dari A 0,55 dikali bagusnya 0,92 karena cacatnya 8%, ya. Kita bisa hitung, ya. Nah, demikian, ya, bagaimana aplikasi dari peluang bersyarat dan peluang total probability jika beroperasi beberapa kejadian. Dalam hal ini beberapa mesin, tapi syarat mesinnya tadi mutual eksklusif, ya, mutual eksklusif. Mutual eksklusif dia beroperasi tidak pernah bersamaan, ya. Jadi mesin A tidak beroperasi, mesin A beroperasi, B dan C tidak beroperasi, mutual eksklusif, ya. Nah, mutual eksklusif tadi ya tidak pernah beririsan, nah, gitu, tidak pernah bersamaan dia beroperasi. Jadi syarat dari perkalian tadi harus dilihat, makanya harus dipahami apa itu mutual exclusive event, ya. Nah, kita masuk pemahaman apa yang disebut dengan kejadian independent event, kejadian bebas, kejadian tidak terikat, ya. Dua kejadian A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika, ya, peluang kejadian B given A sama dengan peluang kejadian B. Peluang kejadian B given A sama dengan B itu artinya apa? Terjadinya A sama sekali tidak mempengaruhi terjadinya B. Ya, given A, terjadinya A sama sekali tidak mempengaruhi terjadinya B. Independen dia A dan B-nya. Independensinya muncul di sana.
Demikian juga kejadian A given B. Artinya apa? Terjadinya B given B sama sekali tidak mempengaruhi kejadian A. Sehingga sama dengan probability A. Itu artinya. Ya. Nah, A dan B di sini saling bebas, independen, tidak saling mempengaruhi. Jika tidak demikian dikatakan tidak bebas. Nah, satu teorema ya bisa dibuktikan bahwa teorema dua kejadian A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika irisannya sama dengan perkalian masing-masing peluangnya. Ya. Nah, itu untuk membuktikan suatu kejadian, dua kejadian, apakah ini bebas, maka irisannya itu adalah perkalian dari masing-masing peluangnya. Ya. Jadi ada dua kejadian, ya, A dan B, given B, yang di bawah ini given B, ya, probability A given B, yaitu adalah irisan A dibagi probability B, itu dari definisi peluang bersyarat. Nah, untuk menguji apakah A dan B ini independen, ya, irisan A dan B itu sama dengan peluang A masing-masing dikalikan peluang B. Kalau jawabnya iya, maka kejadian A dalam ruang sampel ini dan kejadian B adalah independen. Ya. Kalau dia banyak, ya perkalian. Ya. Semua kalau beririsan semuanya banyak, kayak tadi ada 3, ya, A, B, C 3, maka peluang A kali peluang B kali peluang C. Dari contoh kita yang pertama tadi, dalam teori himpunan yang kita ada 3, A sampai T tadi, elemennya. Ya. Dan seterusnya. Itulah kira-kira formula kejadian bebas dan atau independen atau tidak terikat. Ya, di mana independensinya? Dia tidak saling mempengaruhi. Bagaimana konsekuensi matematisnya? Irisannya adalah perkalian peluang masing-masing. Nah, secara umum aturan kejadian bebas, ya. Secara umum aturan kejadian bebas, bila kejadian event 1 mempunyai probabilitas P1, kejadian event 2 mempunyai probabilitas P2, di mana kejadian E1 dan E2 bersifat saling bebas, ya, tidak terikat, independen, ya, tidak terikat, independen dia. Maka berlakulah aturan perkalian, multiplikasi, rule of product, yaitu perkalian dari peluang masing-masing. Kejadian event 1, irisan, dan E2, irisan, N, ya, E1, irisan, N, E2, event 2, itu perkalian probability-nya, namanya rule of product. Nah, aturan penjumlahan OR, event 1 OR E2 gabung adalah penjumlahan. Berlakulah rule of sum. Ya. Di sini kita harus membedakan jika dan, N, irisan, itu berlaku rule of product, perkalian. Jika dia OR atau gabung, dia berlaku rule of sum, aturan penjumlahan dari peluang masing-masing. Adalah aturan umum dari kejadian bebas. Jika elemen kejadiannya banyak, ya, event 1, event 2, dan event seterusnya, event N, maka peluang irisan semuanya adalah perkalian masing-masing dari probabilitasnya, ya, yang bersifat saling bebas tadi, tidak terikat. Kalau gabungan OR, penjumlahan semua probabilitas masing-masing. Ya, secara umum aturan bebas, ya, dalam set yang lebih besar, event yang lebih besar, yang lebih banyak. Ya. Contoh, 2 buah kartu remi diambil berturut-turut dari tumpukan kartu dengan mengambil kartu, ya, di kartu remi jumlahnya 52, ya, dari as sampai ke king, ya, 1, 2, 3, ada 4 jenis, ya, 4 jenis, ada wajib, ada hati, ya, ada 4, ada apa lagi, wajib. Nah, kartu pertama setelah diambil tumpukan dengan pengembalian, jadi dikembalikan dia, ya, berarti kejadian 1 dan kejadian berikutnya
itu tidak saling mempengaruhi atau independen, ya, independen. Tapi kalau dia tidak dikembalikan, dia dependen, ya. Tidak dikembalikan lagi, berarti independen. Ya. Misalkan A adalah kejadian kartu pertama terambil adalah kartu as. Nah, B adalah kartu kejadian kartu kedua yang terambil ada kartu wajib. Ya, kartu pertama as itu ada 4. Ya, salah satunya wajib. Maka kejadian pertama tadi, ya, yang pertama berarti dia givennya nanti itu peluangnya adalah 4 dari 52 tumpukan. Karena kartu ada 52, berarti 4/52. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah diambil as itu dikembalikan. Ya, dikembalikan. Maka diambil lagi yang kedua, kejadian B. Nah, kejadian kedua ini independen, tidak terpengaruh dengan kejadian yang pertama tadi karena kartunya dikembalikan. Berarti kondisi sama, kondisi semula. Ya kan? Independen dia. Ada 13. Dari 13 diambil 52. Berarti 13/52. Itulah peluang pengambilan kedua. Ya. 1/4. Berapa kejadian, ya, peluang kejadian kartu kedua terambil ada kartu wajib, berarti irisan, ya, irisan dia as tapi wajib, berarti irisan antara A dan B, ya, itu 1/52, ya, 1/50 udah diambil 1 irisan dari 52, ya. Maka peluang B given A, ya, G given A itu peluang di mana dia adalah wajib, tapi yang diambil dari as, dari 4 tadi, maka irisannya dikali peluang given-nya, ya. Peluang given-nya tadi adalah yang as 4/52 dibagi 4/52 dari A irisan B, ya. 1/52, peluangnya kan 1/52, dapat 1/4, ya. Karena peluang B itu tadi 1/4 sama dengan peluang syaratnya, peluang B syarat given A 1/4, maka dua kejadian ini adalah kejadian bebas, ya. Jadi intuisi kita tadi mengatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian bebas, tapi buktikan bahwa ini bebas. Maka buktikanlah bahwa peluang B, yaitu peluang dia wajib, sama dengan peluang dia wajib given as, ya. Peluang B, ya, wajib sama dengan peluang B given A, ya, sama-sama 1/4. Membuktikan bahwa intuisi kita mengatakan tadi ini adalah independen, ya, karena dikembalikan ke dalam. Berarti independen, tapi buktikan. Nah, kira-kira gitu. Nah, atau kita bisa juga membuktikan dia independen dari peluang irisan A dan B yang tadi 1/52. Itu adalah peluang A dikalikan peluang B. Ya. Nah, peluang A tadi ada 4/52, peluang B adalah 1/4, jika dikalikan itu 1/52. Maka bukti, ya, sesuai teorema, kejadian pengembalian kartu ini adalah kejadian yang independen, bebas, tidak saling mempengaruhi kejadian pengambilan pertama dan kejadian pengambilan kedua, karena kartunya dikembalikan dengan pembuktian dari peluang bersyaratnya, ya, atau dari irisannya, ya. Sama, kita bisa membuktikan bahwa kejadian pengembalian kartu ini, ya, tidak saling mempengaruhi kejadian pertama, pengambilan pertama, dan kejadian pengambilan kedua. Ya. Silakan dilatih. Ini 2 kartu diambil dari setumpuk kartu remi yang telah dikocok dengan baik. Kayak tadi, tentukan peluang bahwa kedua kartu yang diambil adalah kartu as. Jika kartu pertama dikembalikan, ya, tadi intuisinya kita mengatakan yang dikembalikan itu adalah independen, bebas. Tapi kartu pertama tidak dikembalikan, pasti dependen. Buktikan bahwa
kalau dia dikembalikan dia independen, kalau dia tidak dikembalikan bahwa dia dependen. Buktikan. Kira-kira inilah latihannya yang mengatakan bahwa kalau tidak dikembalikan maka dia dependen. Irisannya bisa dilihat, ya. Irisan. Kalau nggak dikembalikan dia irisannya, ya. Irisannya kan yang kalau dia tidak dikembalikan, ya. Peluang pengambilan pertama 4/52, B given A, karena A-nya sudah diambil, berarti tinggal 3 kartu, di dalamnya 51 karena nggak dikembalikan, itu 3/51. Maka irisannya kalikan. Ya. Irisannya kalikan. Ya itulah, kartu pertama tidak dikembalikan, inilah irisannya. Ya. Oke, ya itu latihan, coba dilatih-latih. Oke. Dari sebuah kotak yang berisi 20 bola, 5 diantaranya berwarna merah, yang kasus tadi, 2 bola diambil satu persatu secara acak. Jika bola pertama dikembalikan ke dalam kotak, ya, dia dikembalikan. Berarti apa? Independen, kan? Dan isi kotak diacak kembali sebelum mengambil bola kedua. Berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah? Ya. Nah, ini artinya adalah dikembalikan. Berarti kejadian pengambilan kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pengambilan pertama karena kondisinya dikembalikan ke semula. Maka peluang A, ya, peluang A itu sama dengan 5 bola merah dibagi 20 bola, seperempat. Peluang yang kedua pun sama, 5 bola merah, 20 dari 20 bola, seperempat. Nah, peluang kejadian dua-duanya merah tinggal dikalikan. Ya, seperempat dikali seperempat. Ini mengikuti hukum teorema kejadian A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Ya, pengambilan pertama, ya karena dia beda dari kejadian, cerita kejadian ini dikembalikan, maka kejadiannya intuisinya mengatakan ini adalah independen. Kalau independen, irisannya adalah perkalian masing-masing. Ya. Kalau dia banyak tadi secara umum, ya eksperimen kejadian banyak, dia bersyaratnya, ya bersyarat, ya, bersyarat kejadiannya given A1, maka kejadian kedua, kejadian A2 given A1 dikalikan syarat berikutnya adalah A1 irisan A2 karena sudah terjadi. A3 dan seterusnya. Itu kejadian untuk teori perkalian. Tapi untuk yang bebas, maka kejadian satu masing-masing dikalikan, ya. Nah, contoh, sebuah bola diambil secara berurutan dari dalam sebuah kotak. Kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, 5 bola biru. Maka ada 15 bola dengan 3 warna, merah, putih, dan biru. Tentukan peluang bahwa bola-bola yang diambil ternyata berurutan. Ya, ada syaratnya, merah, putih, biru. Ya kan? Berurutan, ada 3, kejadiannya 3, merah, putih, biru. Berarti pengambilan kedua putih dengan syarat merah keluar, bersyarat merah. Kan gitu. Nah, kejadian yang ketiga, pengambilan yang ketiga, harus irisan dari yang pertama dan kedua terjadi. Ya. Merah dan putih terjadi. Kira-kira gitu. Nah, kejadian merah, ya, dari 6 bola ada 15, berarti 6/15. Ya kan? 6/15 peluang merah. Nah, kalau putih, pengambilan kedua, ya, putih pengambilan kedua, berarti putih berapa? 4. Ya. Dari 15. Ya.
Ini kasus pertama adalah pengembalian. Setiap bola yang diambil dimasukkan kembali. Berarti ada pengembalian. Berarti kondisi independen. Kondisi pengambilan kedua, ini tidak dipengaruhi oleh pengambilan yang pertama kejadiannya. Ya, independen dia. Berarti kondisinya sama. Semua jumlah bolanya 15. Ya, tinggal berapa elemen warna merah. Ya, 6 per 15. Warna putih 4 per 15. Warna biru 5 abadikan. Nah, peluang tiga-tiganya merah beririsan dengan putih, beririsan dengan biru, karena ini adalah independen, ya. Independen adalah perkalian dari masing-masing peluangnya. Peluang merah kalikan peluang putih kalikan peluang biru. Ya, 6 per 15 kali 4 per 15 kali 5 per 15. Ya, 8 per 225. Itulah kejadian A yang dimana dikembalikan situasinya independen karena ya situasinya sama kembali. Nah, menjadi menarik ketika dia dependen, di mana setiap bola yang diambil tidak dimasukkan kembali dalam kotak, maka dependen dia. Ya, nah irisannya itu masuklah ke rumus yang formula yang di atas tadi. Ketika peluang merah sudah keluar yang pertama, keluar merah, syarat merah, maka pengambilan kedua harus bersyarat merah, karena berurutan. Jadi peluang putih, tapi syarat merah. Ya, peluang putih, syarat merah. Nah, pengambilan yang berikutnya, dua syarat harus dipenuhi. Pengambilan biru, ya ketiga itu diambil biru, dengan syarat merah dan putih sudah keluar. Ya, given merah dan putih. Ya. Nah, pengambilan pertama masih 6 bola merah dari 15. Ya. Tapi pengambilan merah given putih given merah, bolanya sekarang tidak dikembalikan. Sisa 14. Maka 4 per 14. Biru merah putih bolanya tinggal 13. 5 per 13 kalikan jadi 4 per 91. Ya, kurang lebih bagaimana narasi ini digambarkan oleh suatu peluang, ya, 3 kejadian, ya, 3 kejadian yang beririsan, ya, kata beririsan di sini tentukan peluang bahwa bola-bola diambil ternyata berurutan merah, putih, biru, ya. Hukum yang berikutnya kita bicara hukum yang disebut dengan hukum bias rule, aturan bias, teorema bias. Ya. Misalkan event B1, B2, dan seterusnya Bn adalah kejadian-kejadian terpisah, ya, saling meniadakan, ya, yang gabungannya adalah di dalam ruang sampel S. Dengan kata lain, salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, ya, harus terjadi. Jika adalah kejadian sembarang dalam S, ya, di mana peluang kejadian A tidak sama dengan 0, maka harus given A, peluang, ya, BR, ya, yang KR, given A, itu adalah irisannya dibagi semua yang beririsan dengan A, ya, terjadi di ruang sampel irisannya, ya. Sementara irisan itu adalah peluang diri sendiri dikali bersyaratnya, ya, kali bersyaratnya. Nah, inilah hukum dari yang disebut dengan teorema bias. Aturan bias memungkinkan kita menentukan peluang berbagai kejadian, ya, ada berbagai kejadian dalam hal ini B1, B2 sampai Bn yang dapat menyebabkan A terjadi. Ya, ada suatu kondisi A terjadi. Jadi A terjadi. Nah, contoh supaya lebih mudah memahami bias rule ini, ya, di sini terjadi yang namanya kenaikan, ya, uang sekolah. Terjadi uang sekolah kenaikan. Nah, kejadian orang yang terpilih menaikkan SPP. Ada pemilihan 3 orang dosen dicalonkan menjadi rektor sebuah perguruan tinggi, yaitu Ahmad, Budi, dan Catur. Ada 3. Ya. Peluang Ahmad terpilih 0,3. Peluang Ahmad 0,3.
peluang Budi 0,5, peluang Catur 0,2 untuk terpilih. Bila Ahmad terpilih, maka peluang SPP naik 0,8, ya. Peluang SPP-nya naik 0,8. Peluang Budi yang terpilih, peluang SPP naik 0,1. Jadi yang terjadi itu, ini pasti naik. SPP ini pasti naik siapapun yang terpilih. Nah, kejadian orang terpilih pasti menaikkan uang sekolah, karena ya situasi. Cuma peluangnya berbeda. Ya. Bila Budi yang terpilih, peluang SPP naik 0,1. Bila Catur yang terpilih, peluang SPP naik 0,4. Ya, 40% naik. Bila setelah pemilihan diketahui bahwa SPP telah naik, ini terjadi. SPP terjadi. Siapa yang terpilih? Tidak diketahui informasinya. Berapa peluang Catur yang terpilih? Maka kita menghitung, ya, Catur yang terpilih. Given SPP naik. Nah, siapa Catur yang terpilih? Terjadi SPP naik. Given SPP naik. Kira-kira. Jika A adalah kejadian orang yang terpilih menaikkan SPP, given A. Jadi terjadi SPP naik. Tapi siapa yang terpilih? Siapa yang terpilih? Berarti peluang dia given kenaikan itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, dari narasi tadi ini, narasi contoh ini, jika A kejadian orang terpilih menaikkan SPP, berarti terjadi. Ya, inilah bias rule tadi, terjadi. Maka kejadian Ahmad terpilih, ya, tadi Ahmad terpilih 0,3, ya, Budi 0,5, Catur 0,2. Nah, kemudian berdasarkan aturan bias, maka peluang Catur terpilih, ya, B3, Catur terpilih, tapi given terjadi kenaikan, ya kan, terjadi kenaikan SPP, terjadi A. Jadi B3 terjadi A, Catur terpilih, terjadi kenaikan. Adalah peluang dari Catur terpilih irisan A, ya, Catur terpilih irisan A, dibagi semua kejadian, semua peluang ini B1 terjadi kenaikan, ya. B2 terjadi, Budi terjadi kenaikan irisannya. Semua kemungkinan irisan yang terjadi. Ya, sigma, ya. Nah, maka kita hitung, ya. Penyebutnya tadi B1 irisan A, artinya Ahmad terpilih, ya, dan terjadi irisan, itu adalah peluang dari Ahmad terpilih, Catur, misalnya kita bicara B1A, ya, 1A. Maka peluang Ahmad terpilih dan terjadi SPP itu adalah peluang Ahmad kali Ahmad given kenaikan terjadi given B1, yaitu 0,3 dikali 0,8, ya. 0,3 kali 0,8. Ya. Peluang Budi irisan terjadi kenaikan SPP itu 0,5 dikali 0,1. Peluang Catur dan dia terjadi SPP ya 0,2 dikali 0,4, ya, 0,2 dikali 0,4. Nah, ini penyebutnya menjadi 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08. Nah, sementara pembilangnya adalah, ya, pembilangnya itu peluang Catur terpilih dan menaikkan SPP, ya. SPP terjadi, ya, B3 irisan A, ya, itu tadi 0,08. Jadi 0,08 dibagi penjumlahannya ini, itulah berapa peluang Catur yang terpilih. Dalam hitungannya kita lihat di sini dia 0,216. Artinya Catur terpilih, kejadian terjadi kenaikan SPP ini, Catur terpilih peluangnya cuma 21,6%. Ya, tidak lebih dari sepertiga atau
bahkan tidak lebih dari 50%, maka peluangnya bukan catur yang terpilih. Ya, yang terpilih kemungkinan kalau bukan Ahmad adalah Budi. Ya, tinggal dihitung lagi peluang Budi berapa, peluang Ahmad berapa, mana lebih tinggi. Syukur-syukur ada yang di atas 50%. Tapi yang pasti di sini, informasi di sini, ya ternyata hitungan kita, ya walaupun belum dikasih informasinya siapa yang terpilih rektornya, ya rektor yang terpilih bukan catur. Ya, karena peluang dia, ya peluang dia syarat terjadi adalah kenaikan itu cuma 21,6%, jauh dari rata-rata 50%. Kira-kira demikianlah bias rule ini. Ada suatu keadaan terjadi, kata kuncinya terjadi, demikian terjadi. Oke, ini silakan latihan, ya latihan dalam industri perakitan. 3 mesin, ada mesin 1, mesin 2, mesin 3 menghasilkan 30%, 45%, 25% produk. Ya. Diketahui dari pengalaman sebelumnya bahwa 2%, 3%, 2% dari produk yang dihasilkan setiap mesin mengalami kerusakan. Ya, produknya cacat. Diambil satu produk secara acak. Tentukan peluang bahwa produk yang cacat itu berasal dari mesin 3. Ya. Mesin 3. Artinya yang diketahui satu diambil cacat, berarti apa? Terjadi cacat. Ini terjadi cacat nih, satu diambil acak cacat nih, berarti given cacat. Ya, kalau cacat itu produk cacat, misalnya kejadian A, given A. A itu produk yang diambil cacat tadi, berarti udah terjadi nih. Pertanyaannya, itu dari kontribusi dari mesin 3 itu berapa sih peluangnya bahwa mesin 3 yang cacat ini? Kira-kira itu pertanyaannya. Ya, ini ada cacat satu nih. Kira-kira peluang dari mesin 3 memberikan peluang cacat ini berapa? Nah, masuklah bias rule tadi menyelesaikan persoalan ini. Ya, peluang cacat given B3, ya, peluang cacat given dari mesin 3, ya, kan itu diminta dari mesin 3 dikali peluang mesin 3 dibagi jumlah kemungkinan catat, baik itu dari mesin 1, baik dari mesin 2, maupun dari mesin 3. Ya. Kalau dimasukkan angka-angkanya, keluarlah peluangnya itu yang cacat itu dari mesin 3, 10/49. Ya, tidak sampai 20/100, tidak sampai 0,2 dari mesin 3. Ya. Kira-kira itu. Ya, tinggal dilatih, dipahami bagaimana bias rule menyelesaikan persoalan ini. Terjadi sesuatu, ini dari mana? Nah, dihitung. Kunci bias rule itu terjadi sesuatu. Di sini terjadi diambil acak, terjadi cacat. Cacat ini dari mesin 3 berapa peluangnya? Ya, kita harus bisa melihat suatu narasi, ya, suatu narasi itu masuk ke bias rule, masuk ke kejadian independen, masuk kejadian dependen, apakah kejadiannya itu mutual eksklusif, ya, mengikuti produk rules, aturan multiplikasi perkalian, atau sum of rules, nah, sinilah kita melihat bagaimana peluang bersyarat, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan, ya, real, ya, persoalan real yang sehari-hari dalam teori peluang. Demikian slide akhir dari slide kita terkait dengan peluang bersyarat. Kita akan masuk ke quiz, ya. Ya, sebagai informasi saya ulang lagi, quiz ini ada 3 yang diharapkan. Pertama, dia sebagai alat mereview yang tadi, ya, melalui 25 soal, ya, alat yang mereview. Yang kedua sebagai alat untuk absensi, ya, quizzes. Jadi quizzes ini saya tidak mempersyaratkan untuk mengikuti kuliah. Mau tidur, mau off cam, on cam, silakan. Saya tidak mempersyaratkan itu. Mau kuliah, tidak kuliah, mau tidur, silakan. Tetapi harus quiz.
informasi kuis ada di grup. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa saya tidak tahu kuis. Pasti ada kuis setiap kuliah. Ya, pasti ada kuis karena saya pakai untuk mengabsensi di Iglesias. Jadi daftar orang yang memasukkan nilai di kuisis itu adalah absen, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, karena 30% dan other salah satu kuis, ini adalah alat hitung, ya, alat hitung untuk kelulusan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke quizzes.com, ya, mari kita review dulu, ya. Pertama, peluang terjadinya suatu kejadian bila diketahui kejadian lain terjadi disebut, inilah definisi dari peluang bersyarat. Aturan multiplication rule, ya, menunjukkan bahwa probabilitas irisan dua kejadian dapat diperoleh dari probabilitas bersyarat dikalikan dengan probabilitas kejadian syaratnya. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam persamaan, ya. Peluang kejadian A irisan B adalah peluang bersyarat dikalikan syaratnya. Kalau A syarat B given B dikalikan peluang syaratnya B. Jawaban ini adalah benar, ya. Konsekuensi dari multiplikasi rules, ya. Kalau kejadiannya adalah independen, maka irisan tadi adalah perkalian dari peluang masing-masing, ya, perkalian dari peluang masing-masing. Jadi kalau kejadiannya independen, maka perkalian. Nah, independen itu jika kejadian A dan kejadian B tidak mempengaruhi. Contoh, pengembalian kartu, ya, tidak mempengaruhi sampel space-nya. Asumsi dari sampel space-nya sama, ya, tidak mempengaruhi. Yang keempat, ya, kita menerapkan peluang bersyarat ini. Dua dadu setimbang, ya, tidak ada pemberat, berarti peluang setiap mata dadu keluar sama, ya, 1/6. Jika jumlah mata dadu karena dia 2 muncul kurang dari 4, ya, 2 mata dadu kurang dari 4, berarti sampel space-nya bisa 1-1 jumlahnya 2, 1-2 jumlahnya 3, 2-1 jumlahnya 3, ya, berarti ada 3, dan kemungkinannya ini ada 6 kali 6, 36, ya. Hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1, berarti 1 bisa 1-1, 1-2, ya. Berarti ada irisannya, sampel space yang baru, ya, bersyaratnya ada 3 elemen, 1-1, 1-2, 2-1. Tapi kejadian 2, given A, diberikan A, hanya ada 2 elemen, 1-1, 1-2. Maka kejadian bersyaratnya adalah 2 dari 3, ya, 2 dari 3. B syarat A, 2 dibagi 3, 2/3. Ya. Mau pakai rumus umum, atau mau pakai dari asumsi sampel space yang baru dari bersyaratnya, jawabnya adalah 2/3. Sebuah perusahaan berencana memilih karyawan untuk mengikuti pelatihan. Ada 5 calon pria, 3 dari personalia, 2 dari EDP. Yang 5 ini 3 pria, 3 dari personalia, 2 dari EDP. 3 calon wanita, berarti semua calon ada 8. 5 pria, 3 wanita. 1 dari personalia, 2 dari EDP. Maka EDP-nya sendiri ada 4, yaitu wanita 2, pria 2, ada 4. Hitunglah peluang yang dipilih yang mengikuti pelatihan pria dengan syarat bagian EDP. Maka ruang space yang baru syaratnya EDP, jumlah EDP itu ada 4, prianya 2, berarti 2 dari 4, berarti setengah. Ya, mau pakai ke permula atau mau pakai dari asumsi ruang space yang baru syaratnya, ya silakan. Tapi jawabnya adalah 2 dari 4, ya, setengah. Peluang seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit secara benar sama dengan 0,75. Berarti salah diagnosa 0,25 sisanya. Ya. Bila diketahui dokter tersebut salah mendiagnosa, ya, dia diketahui salah mendiagnosa. Ya. Dia diketahui salah mendiagnosa. Dan pasien menuntut sama. Ya. Menuntutnya sama dengan, berarti apa? Given-nya apa? Salah diagnosa.
givennya salah diagnosa. Dan menuntut. Ya, menuntut. Nah, berapa peluangnya? Berarti menuntut dan salah diagnosa. Jika pasien menuntut itu kejadian B, irisan dengan dan menuntut kejadian C. Nah, tinggal dihitung adalah peluang B, kejadian pasien menuntut, given C, salah diagnosa. Itu dihitung, dikalikan dengan kejadian given-nya C, ya, given menuntut. Tadi kita tahu bahwa menuntut itu, salah diagnosa itu 0,25 dikali 0,25. Tinggal kita hitung peluang bersyaratnya. Ya. Peluang bersyaratnya itu adalah ya, 0,92, ya. Peluang bersyaratnya itu 0,92. Ya, diketahui 0,92. Bersyaratnya 0,92 dan syaratnya 0,25, maka dikalikan bersyaratnya dengan syaratnya, ya, 0,23. 7. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris 0,6. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, berarti yang kedua, maka peluang lulus ujian komputer 0,8. Ya. Hitung peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan berarti irisan bahasa Inggris and komputer. Ya. Maka syaratnya tadi lulus yang pertama apa? Bahasa Inggris. Ya. Komputer syarat lulus bahasa Inggris dikalikan peluang yang pertama tadi syaratnya bahasa Inggris. Ya. Jadi 0,6 dikali 0,8, ya. 0,8 tadi lulus dia komputer syarat bahasa Inggris, ya. Syarat bahasa Inggris. Kalikan dengan syaratnya, ya, 0,8 kali 0,6, 0,48. Untuk berikutnya nomor 8. Dalam suatu kotak terdapat 5 kelereng merah, 2 kelereng putih, 4 kelereng hijau. Berarti ada 5 tambah 2, 7 tambah 4, 11 kelereng dalam kotak itu. Jika diambil 2 kelereng berturut-turut tanpa pengembalian, nah ini artinya diambil berturut-turut tanpa pengembalian, maka pengambilan pertama dan pengambilan kedua independen, ya, karena dikembalikan kondisinya sama, ya, peluang sama, independen. Maka dari sini informasi kita langsung bisa melihat bahwa ini independen. Berapa peluang terambil 2 kelereng hijau? Nah, 2 kelereng hijau berarti hijau pertama, hijau kedua. Peluangnya berapa hijau pertama? Peluang hijau kedua berapa? Jika A adalah kejadian terambil kelereng hijau yang mengambil pertama, hijau itu 4 jumlahnya, ya, dibagi 11. Jika B adalah kejadian terambil kelereng hijau pada pengambilan kedua setelah pengembalian pertama tanpa pengembalian, ya. Yang ditanya di sini tanpa pengembalian. Oh, sorry. Dia tanpa pengembalian. Ya, tanpa pengembalian artinya dependen, ya. Dependen karena tanpa pengembalian. Kalau pengembalian tadi independen, tanpa pengembalian itu adalah dependen. Maka tidak bisa langsung dikalikan masing-masing, tapi mengikuti aturan umum, ya. B given A tanpa pengembalian. Hijaunya udah keluar dulu 1. Berarti tinggal 3. Dari 10 kelereng sekarang tinggal 10. Berarti bersyaratnya, peluang bersyaratnya 3/10. Jadi 3/10 dikali syaratnya. Syaratnya tadi adalah 4/11. Nah, gitu. Jadi 3/10 kali 4/11. Kali syaratnya. Peluang bersyaratnya, peluang kedua bersyaratnya, karena sudah tinggal 3 dari 4, dan di yang kelerengnya 10, 3/10. Itu peluang bersyarat. Dikalikan syaratnya. Ya, syaratnya tadi 4/11 pengambilan pertama. Maka keluarlah irisannya, ya, 12/110. Contoh yang ke-9. Sebuah kotak berisi 7 bola pink, 3 bola kuning, ada 10. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak satu persatu, maka itulah peluang kejadian terambil 3 bola kuning. Ya, 3 bola kuning. Berarti apa? Diambil bola kuning pertama, 3 dari 10, 3/10, berarti tinggal 2. Pengambilan kedua, bola kuning itu adalah
tinggal 2/9 karena sudah diambil 1. Pengambilan yang ketiga adalah 1 per, bersyaratnya sudah diambil yang kedua, 1/8, maka tinggal irisan tiga-tiganya adalah kuning, maka tinggal dikalikan peluangnya. Ya, tinggal dikalikan peluangnya. 10. 3 anggota organisasi A telah dicalonkan sebagai ketua. Peluang Pak Andi terpilih 0,4, Pak Budi 0,1, Pak Dedi 0,5. Seandainya Andi terpilih, kenaikan iuran anggota 0,5, terjadi kenaikan anggota 0,5. Ya. Pak Budi dan Pak Dedi masing-masing 0,3, 0,4. Berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadi kenaikan iuran anggota? Maka ini adalah terjadi suatu kejadian iuran anggota. Berarti bias rule. Ya. Bias rule. Ya. Terjadi kenaikan iuran, jika Andi terpilih, ya itu adalah 0,4 kali 0,5. Terjadi kenaikan iuran, jika Pak Budi terpilih, yaitu 0,1 kali 0,3. Terjadi kenaikan iuran, ya, jika Pak Dedi terpilih, ya 0,5 kali 0,4. Jumlahkan semua bias rule-nya, 0,2 tambah 0,3 tambah 0,4. Nah, berapa Pak Andi terpilih? B1 jika kenaikan iuran. Ya. Jadi 0,2 dibagi 0,2 tambah 0,3 dapat 0,285. Jadi ini adalah dari terjadi sesuatu. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika 0,6 jika ia setelah lulus matematika, yang bersyarat berarti matematika, peluang lulus ujian komputer 0,8. Peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer itu perkalian, ya sudah mirip dengan yang tadi 0,48, ya mirip dengan bahasa Inggris dan komputer tadi. Dari percobaan melempar sebuah dadu berisi 6 sisi, berarti sampel space-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terdapat 2 kejadian. Kejadian B, yaitu kejadian muncul sisi kurang dari 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampel poinnya, dan A adalah kejadian munculnya sisi genap. Sisi genapnya itu 2, 4, 6. Berdasarkan hal ini, maka peluang B, ya, peluang B adalah dari given A, A-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, genap 2, 4, 6, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, berarti pembaginya 5, berdasarkan ini peluang B berapa? Ya, B-nya 1, 2, 3, 4, 5 dari 6, ya 5/6. Ya. Peluang A, A-nya 2, 4, 6, 3 elemen dibagi 6. Ya. Nah, ini bersyaratnya, jika 2 kejadian A dan B dilakukan berurutan. Ya, jadi kejadian B terjadi setelah dahulu jadi A given B duluan, maka B-nya sampel space yang baru, B sampel space yang baru itu tadi 1, 2, 3, 4, 5 karena kurang dari 6. Nah, ada 5, berarti pembaginya 5. Yang beririsan dengan A itu adalah 2 dan 4, ya. 2 dan 4 ada di B, berarti ada 2 elemen dari 5 elemen, yaitu 2/5. 15. Anggap terdapat 5 harddisk baik, 2 harddisk rusak pada satu kemasan. Untuk mendapatkan harddisk yang rusak, dilakukan pengujian dengan cara mengambil dan menguji satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian berarti dependen. Berapa peluang diperoleh 2 harddisk rusak pada 2 pengujian yang pertama? Ya. Peluang kejadian pertama ngambil rusak 2 dari 7. Ya. 2 dari 7. Nah, peluang bersyaratnya, ya, peluang bersyaratnya adalah kejadian B syarat A, ya, yaitu peluang irisannya dikali syaratnya, ya. A irisan B dua-duanya adalah PA, peluang kejadian A dikali peluang kejadian B syarat A, ya.
2/7 kali 1/6. 1/6 dari mana? 1 udah diambil syaratnya. 2 rusak, pengambilan pertama diambil 1. Tinggal 1. Dari 7 kurang 1, 6. Syaratnya adalah 1/6. Dari peluang kali peluang syaratnya. Ya, 2/7. Maka keluarlah irisannya. Contoh 16. Berikut ini adalah tabel status alumni sebuah perguruan tinggi yang lulus tahun 2020 menunjukkan status bekerja dan jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan, bekerja dan tidak bekerja, belum bekerja. Nah, bekerja laki-laki itu 800, ya. Belum bekerja laki-laki 100, maka laki-laki semua jumlahnya 900. Bekerja perempuan ada 400, belum bekerja perempuan ada 700, maka jumlah perempuan ada 1100. Jumlah yang bekerja, yang laki-laki 800, yang perempuan 400, jumlah yang sudah bekerja 1200. Yang belum bekerja itu 100 laki-laki, 700 perempuan, 800 belum totalnya yang belum bekerja 800, maka total itu alumni ada 2000. 1200 bekerja, 800 tidak bekerja, totalnya 2000. Dari 2000 ini 900 itu laki-laki, 1100 itu perempuan. Ya. Jika alumni terpilih secara acak, berapa peluang terpilih laki-laki? Di acak berapa laki-laki? Laki-laki ada 900 dari totalnya 2000 sampel space. Ya. Jika seorang dipilih secara acak, berapa peluang terpilih alumni yang bekerja? Alumni bekerja, ya. Alumni bekerja. Berarti ada 1200 yang bekerja, alumni, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh alumni, dari 2000 sampel space. Peluang alumni laki-laki dan bekerja, berarti yang 800 ini. Ya, alumni laki-laki dan bekerja, itu irisannya adalah 800, dibagi sampel space 2000. Peluang terpilihnya alumni yang bekerja, syarat dia laki-laki, ya, syarat dia laki-laki, jumlah laki-laki 900, bekerja 800, syarat terhadap syaratnya 900, berarti 800 terhadap syaratnya 900, 800 per 900. Peluang terpilih alumni yang bekerja, syaratnya dia adalah perempuan. Ya. Bekerja, perempuan itu jumlahnya 1100 syaratnya, yang bekerjanya 400. Berarti 400 dibagi syaratnya perempuan, 1100. Peluang alumni terpilih perempuan dengan syarat dia belum bekerja. Ya. Syarat belum bekerja itu ada 800, dan perempuan itu 700 dari 800 yang belum bekerja. Ya. Jadi bisa menggunakan rumus umum, bisa menggunakan ya irisan dari sampel space yang syaratnya ya dibagi syaratnya. Kata kunci irisan dibagi syaratnya. Ya. Nah, 3 soal berikutnya 22, 23, 24, 25, 4 soal. 4 soal terakhir ini untuk memastikan ya pemahaman kita dua kejadian apakah ini independen atau dependen ya. Dua kejadian apakah independen atau independen dengan menguji dua kejadian itu independen jika dan hanya jika peluang irisannya adalah perkalian peluang masing-masing ya. Dengan menguji teorema peluang irisannya adalah perkalian dari peluang masing-masing. Ya. Sampel space dadu itu ada 6, sampel poinnya 1 sampai 6. Jika ya dua kejadian A dan kejadian B. Jika kejadian A ganjil, berarti 1, 3, 5. Dan kejadian B itu 3 atau 6, ya. 3 atau 6. Maka yang beririsan A dan B itu hanya di 3. Maka peluang 3 itu adalah 3/6. Ya. 3/6. Peluang 3. Ya.
tentukan apakah ini independen atau dependen. Tinggal sekarang 3/6 ini apakah 3/6 setengah peluang A dikalikan peluang B 2/6, ya, setengah dikali 1/3 sama dengan 1/6. Ternyata sama 1/6. Maka dia adalah irisannya sama dengan perkaliannya, maka kejadiannya adalah independen. Ya. Berapa peluang bersyaratnya? Tadi kalau ditanya, ini syarat A, given B, syarat given A, berarti 1/3. Ya. Sama dengan peluang B. Kan gitu. Bisa juga dari sana. Oke. Jika A itu adalah, keluaran A adalah genap, lebih kecil dari 3, berarti jika kejadian adalah keluaran kejadian A adalah genap lebih kecil dari 3. Ya, berarti seharusnya di sini satunya tidak ikut. Atau jika A adalah kejadian lebih kecil dari 3, ya jangan genap. Ini ada yang salah. Harusnya satunya di luar, 2-nya di dalam. Atau kalau 1 dan 2 di dalam, kejadian A kejadian yang lebih kecil dari 3. Jadi 1 dan 2. Dan B di atas 5, 6. Ya, tidak ada irisannya. Nah, karena tidak ada irisannya, maka irisannya 0. Sementara peluang A itu ada, peluang B ada. Kalau dikalikan ada hasilnya, maka ini independen karena tidak memenuhi. Ya. Maka ini adalah dependen karena tidak memenuhi aturan. Irisan itu adalah perkalian 2 peluang masing-masing. 24. Kejadian A genap itu 246, dan B itu adalah prima. Prima itu 235, maka irisannya 2. 2 dari 6 itu seperti 1/6, ya, 1 elemen dari 6 elemen 1/6. Peluang A itu setengah, 3/6, peluang B itu setengah, setengah kali setengah 1/4. 1/6 tidak sama dengan 1/4, maka ini adalah dependen, kesimpulannya. Kejadian B, A itu lebih besar dari 4, berarti 5 dan 6, dan B itu adalah kejadian 2, maka ini irisannya adalah 0, ya, irisannya 0, peluang irisannya 0, dan perkalian masing-masing, ini 2/6, 1/6, ada hasilnya, ya, ada hasilnya. Karena tidak sama, maka dia dependen. Kurang lebih, ya, begitu ada bagaimana kita menguji dari suatu kejadian, apakah kejadian itu dependen, independen, dari konsekuensi matematis irisan dari kejadian tersebut. Ya. Inilah review dari hari ini, dari peluang bersyarat. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke quizzes.com. Ya. Kalau nggak ada, kita stop sharing.